Bab 099. Iya, kami cari tahu alamat kamu yang di kampung, Zaidah. Maaf karena datang tanpa izin. Ibu dan suami mau membicarakan sesuatu yang penting sama kamu. Kami sudah sempat pergi ke batalion, tetapi ketika kami tanya sama tentara yang jaga, katanya kamu dan keluarga sedang pulang kampung. Setelah itu kami berdua disibukkan dengan beberapa urusan dan gak sempat untuk datang lagi, baru sekarang akhirnya bisa sampai kemari, jelas Bu Hapsari. Zaidah mengangguk-angguk. Oh, begitu. Ibu ada keperluan apa ya? Sebenarnya, Bu Hapsari tiba-tiba menjeda ucapannya. Kepalanya celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. 33. Zaidah, ibu nggak lihat Hafiz. Apa Hafiz nggak ada di sini? Sebenarnya Hafiz. Zaidah, tamunya diajak masuk dulu. Nggak enak bicara di luar, potong Umi. Zaidah tersadar. Oh iya, benar. Mari Bu Sari, Pak, silakan masuk. Bu Hapsari dan suaminya pun masuk ke ruang tamu rumah keluarga Zaidah. Setelah semuanya masuk, Zaidah ke belakang dan membuatkan minuman untuk kedua tamunya tersebut. Barulah setelah itu mereka duduk berkumpul untuk membicarakan keperluan tersebut. Zaidah, Umi sama Abah ke belakang aja ya. Kelihatannya bapak dan ibu ini mau bicara sama kamu. Perwira biar sama kami juga, kata Umi. Bu Hapsari langsung menyela. Tidak usah, Bu. Di sini saja, sebab tujuan saya dan suami ke sini juga untuk bicara dengan Anda berdua. Umi dan Abah saling berpandangan. Saat tahu bahwa yang datang adalah orang tua Valeri, Abah dan Umi sebetulnya lumayan kaget. Namun, mereka berusaha tenang. Sudah sepantasnya menyambut tamu dengan baik terlepas dari permasalahan yang ada di antara anak-anak mereka. Bu Hapsari menarik napas panjang sebelum bicara. Sebenarnya tujuan kami ke sini untuk mencari Hafiz. Bu Sari, kalau ibu mencari Hafiz, dia sudah nggak ada di sini sekarang. Hafiz baru saja terbang ke Kairo untuk melanjutkan S2-nya. Papanya Valeri kaget. Apa? Jadi Hafiz? Zaidah mengangguk. Benar, Pak. Kami sekeluarga tadi baru saja mengantarnya ke bandara. Bu Hapsari menghela napas panjang. Ya Allah, kita terlambat, Mas. Papanya Valeri menggenggam erat telapak tangan Bu Hapsari. Ia lalu menatap Zaidah dan keluarganya dengan serius. Kami kesini selain untuk bertemu Hafiz juga sekalian mau minta maaf dengan Anda semua selaku keluarganya Hafiz. Mohon maafkan saya karena sudah membuat Hafiz berada dalam situasi yang sulit selama beberapa waktu belakangan. Abah, Umi, dan Zaidah kaget mendengar permintaan maaf papanya Valeri. Apalagi, pria itu sampai menundukkan kepalanya di hadapan mereka semua. Zaidah sudah mendengar lengkap kisahnya dari Hafiz, bahwa papanya Valeri menyalahkan dia atas apa yang terjadi dengan anaknya. Abah dan Umi tidak tahu soal itu, mereka hanya tahu soal skandal yang tak sengaja menelibatkan Hafiz. Makanya, Abah dan Umi heran karena orang tua Valeri memohon maaf seperti ini. Tolong jangan menunduk seperti itu, Bu, Pak, ucap Umi. Mengapa Bapak dan Ibu minta maaf? Kalau soal skandal yang viral saat itu, kami selaku keluarga Hafiz paham bahwa itu bukan kesalahan Ibu dan Bapak ataupun Valeri. Jadi Anda berdua nggak perlu sampai minta maaf begini. Saya sudah memukul Hafiz, menghinanya, dan menyalahkan dia atas apa yang terjadi kepada Valeri, jelas papanya Valeri. 34. Umi dan Abah seketika terkejut. Apa? Sebentar, ini maksudnya apa? Tanya Abah. Kalian menghina Hafiz bahkan sampai memukulnya. Maka dari itu kami ingin minta maaf,
Pak, kata papanya Valeri. Abah yang tadinya tenang menjadi emosi. La menatap Zaida yang menunduk. Zaida, kamu tahu soal ini. Kamu nggak bilang sama Abah. Umi berusaha menenangkan Abah yang mulai murka. Bah, tenang. Jangan marah-marah. Nanti jantungnya bermasalah lagi. Zaida pikir Abah dan Umi nggak perlu tahu soal itu karena itu hanya kesalahpahaman saja, jelas Zaida. Ya nggak bisa gitu, Zaida. Abah nggak terima anak Abah dihina-hina bahkan dipukul padahal nggak bersalah. Bah, Umi mengusap lengannya. Istighfar, Bah. Nggak baik terbawa amarah kayak begini. Bu Hapsari menitikkan air matanya. Maafkan kami, Pak. Ini salah kami, bukan salah Zaida. Kami juga terlambat datang dan minta maaf. Umi tersenyum. Nggak apa-apa, Bu Sari. Dengan ibu dan bapak mau datang untuk memohon maaf dan mengakui kesalahan, itu sudah sangat cukup. Maafkan suami saya yang emosi, dia hanya kaget saja. Akhirnya, mereka pun melanjutkan pembicaraan. Berkali-kali Bu Hapsari dan suaminya meminta maaf atas apa yang terjadi. Mereka juga menceritakan kondisi Valeri yang memprihatinkan saat ini. Mendengar itu, Abah yang awalnya kesal mulai melunak. Biar bagaimanapun rasa belas kasihan Abah itu begitu besar kepada orang lain. Zaida sendiri yang mendengar kabar Valeri seperti itu benar-benar terkejut. Sudah sering ia mencoba menghubungi Valeri, tetapi hasilnya nihil. Jadi, Valeri nggak pernah mengangkat panggilan atau membalas chatku karena dia, Zaida menggigit bibirnya. Ya Allah, Val. Valeri seperti itu karena merasa bersalah sama Hafiz, kata Bu Hapsari. Ini semua memang salah kami. Sejak awal Valeri sudah bersikeras membela Hafiz dan ingin meminta maaf padanya, tapi kami malah egois dan menghalang-halangi. Akhirnya malah jadi begini. Bu Sari, kalau saya mau jenguk Valeri apa boleh? Sebenarnya saya sering telepon dan chat dia, tapi memang nggak ada respon sama sekali. Saya pikir Valeri sedang menenangkan diri, tapi ternyata dia sakit. Bu Hapsari mengangguk. Setidaknya ada kamu, Zaida. Saya nggak tahu apakah Valeri akan kembali seperti sedia kala nantinya karena Hafiz nggak ada, tapi saya harap Valeri bisa pulih dengan kehadiran teman baiknya. Zaida mengangguk. Ia langsung bersiap-siap ke rumah sakit sekarang juga. Awalnya Perwira hendak ditinggal di rumah bersama Abah dan Umi, tetapi bocah itu merengek ingin ikut, jadi akhirnya Zaida membawanya. Zaida ikut bersama dengan mobil orang tuanya Valeri dan akan diantar juga nanti kembali ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah sakit, Zaida dipersilakan masuk oleh orang tuanya Valeri. Di sana juga ada Robert dan Maria yang masih membantu menjaganya. Ketika ia masuk, Robert dan Maria memandanginya. Temannya Valeri? Tanya Robert. 35. Zaida mengangguk. Iya. Saya Zaida, kakaknya Hafiz. Zaida baru kali ini bertemu langsung dengan Robert. Waktu itu ia hanya mendengar namanya saja disebut oleh Zaida dalam telepon. Sepertinya ini model internasional itu ya, yang pernah disebut sama Hafiz juga, batin Zaida. Robert menghela napas panjang. Fine, aku akan keluar dan memberi kalian waktu berdua. Zaida mengangguk saja. Ia masih menggandeng Perwira, tetapi bocah itu terus bertingkah dan berisik. Zaida sampai sungkan dengan keluarga Valeri. Gimana kalau anaknya dititip ke saya dulu? Maria tiba-tiba menawarkan. Zaida menatap Perwira. Ia berjongkok dan mengusap wajah bocah itu. Perwira sayang. Mama mau bicara sama Tante Valeri sebentar. Tante Valeri sakit, nak. Perwira sama tante itu dulu di luar mau.
Enggak. Perwira menatap Maria dengan ragu. Ia belum pernah bertemu dengan Maria jadi pastinya masih merasa takut. Maria mendekat dan ikut berjongkok di depan Perwira. Ia lumayan suka dengan anak-anak dan piawai juga menjaga anak kecil karena sudah terbiasa dengan keponakan-keponakannya. Perwira, salam kenal. Nama Tante Maria. Mamanya Perwira lagi mau bicara sama Tante Valeri, jadi Perwira sama Tante Maria dulu mau, kan? Perwira menatap Zaida lagi dan Zaida mengangguk. Perwira, kan laki-laki kuat kayak papa, jadi berani, kan tanpa mama sebentar. Perwira akhirnya mengangguk. Berani. Setelah itu, Perwira pun dibawa keluar oleh Maria bersama yang lainnya. Saat ini, Zaida hanya berdua saja dengan Valeri. Ia mendekati Valeri dan memeluknya. Wajah Valeri masih menunjukkan kondisinya yang linglung. Val, kenapa kamu jadi kayak gini? Valeri diam saja. Zaida menangis. Ia benar-benar kasihan melihat Valeri seperti itu. Maafin aku, Val. Kamu sudah banyak bantu aku, tapi aku justru nggak bantu kamu sama sekali. Maaf juga karena aku nggak segera jenguk kamu. Aku pengen tahu kondisi kamu, tapi aku juga ragu buat datangin kamu. Apalagi, orang tua kamu juga sedang sensitif sama Hafiz. Takutnya kalau aku datang nanti orang tua kamu nggak suka. Kalau tahu keadaan kamu begini, aku pasti akan segera jenguk kamu. Maafin aku Val, tolong maafkan aku. Sadar, Val. Aku tahu kamu lebih kuat dari ini, bahkan dariku. Jadi, ayo kembali menjadi Valeri yang biasanya. Zaida terus meracau mengungkapkan semua penyesalannya yang tak segera mengunjungi Valeri sambil memeluk wanita itu. Tangisan Zaida semakin menyesakkan. Ia ikut terluka melihat Valeri begini. Gara-gara kedatangan Zaida, juga racauannya itu, pelan-pelan Valeri mulai sadar. Ia yang awalnya seperti mayat hidup yang sudah kehilangan jiwa mulai tahu bahwa yang saat ini menangis sambil memeluknya adalah Zaida, teman baiknya. Tiba-tiba, jemari Valeri bergerak, lalu disusul dengan lengannya yang mulai naik dan memeluk Zaida. Kedua belah bibir Valeri bergetar. Tenggorokannya yang kering terasa sulit untuk dipakai bicara. 36. Bu Zaida, rinti Valeri dengan suara serak nan pelan. Zaida membelalak kaget. Ia langsung menarik diri dan menatap Valeri yang juga balik menatapnya. Valeri, kamu sudah sadar. 37. Valeri mengangguk lemah. Maafkan saya, Bu Zaida. Maaf. Valeri menangis terseduh-seduh. La juga tak kunjung berhenti meminta maaf kepada Zaida. Melihat Valeri seperti itu membuat hati Zaida semakin sakit. Valeri tidak salah apapun, tetapi ia malah dihantui rasa bersalah hingga membuat mentalnya hancur seperti ini. Zaida mengusap air mata Valeri dan berusaha menenangkannya. Kamu nggak salah apa-apa, Valeri. Kamu nggak salah, jadi jangan minta maaf. Tapi saya udah bikin keluarga Bu Zaida mengalami hal buruk. Papa juga nyalahin Hafiz dan Sesya, semuanya sudah selesai, Valeri. Keluarga saya sudah memaafkan papa kamu kok. Orang tua kamu sampai jauh-jauh datang ke rumah keluarga saya di kampung hanya untuk memohon maaf atas kesalahannya. Jadi, saya dan keluarga juga sudah memaafkan orang tua kamu, Valeri. Kamu nggak perlu khawatir. Tolong hal itu nggak usah dijadikan beban ya. Valeri menenggigit bibirnya. Pikirannya belum tenang sama sekali. Rasa bersalah di hatinya terlalu besar sehingga sangat sulit untuk melupakannya begitu saja. Ia tidak percaya kalau orang tuanya sudah meminta maaf kepada keluarga Zaida. Sebab,
Valerie sangat mengenal papanya yang memiliki ego tinggi dan juga selalu percaya bahwa pendapatnya benar sendiri. Mana mungkin orang yang keras dan kaku seperti papanya mau datang ke kampung keluarga Zaidah hanya untuk minta maaf. Bu Zaidah bohong, kan? Ibu hanya mau menghibur saya. Iya kan? Tuduh Valerie. Zaidah menggeleng. Enggak, Val. Semuanya bener kok. Kalau kamu nggak percaya, nanti kalau sudah sembuh kamu bisa ketemu sama Abah dan Umi saya dan tanya sendiri. Orang tua kamu beneran sudah minta maaf, Val. Tapi, Sesya, sudah, nggak usah dibahas lagi. Seperti yang saya katakan, semuanya udah selesai. Jangan dipikirin terus nanti kepala kamu makin sakit. Sekarang tenang dan tarik napas dulu. Valerie mengikuti Zaidah yang menuntunnya untuk menarik napas dalam-dalam agar jiwanya lebih tenang. Setelah beberapa saat menarik napas, emosi Valerie perlahan-lahan stabil. Mau minum? Tawar Zaidah. Valerie mengangguk. Zaidah pun membantu Valerie yang masih berbaring untuk duduk sambil bersandar di kepala ranjang. Kemudian mengambilkan gelas berisi air putih yang terletak di meja, lalu pelan-pelan membantu meminumkannya kepada Valerie. Setelah minum, Zaidah membiarkan Valerie diam sejenak untuk merilekskan badannya. Barulah kemudian ia ajak bicara. Kenapa kamu nggak kasih kabar sama sekali, Valerie? Saya beneran nggak tahu kalau kamu jadi begini. Valerie menghela napas panjang dan menunduk dalam-dalam. Maafkan saya, Bu Zaidah. Saya malu pada Bu Zaidah dan Hafiz. 38. Zaidah menepuk pelan bahu Valerie. Kenapa malu, Valerie? Saya paham kok kalau kamu nggak salah. Saya nggak marah, Hafiz juga nggak marah. Saya udah kenal lama sama kamu, Val. Nggak mungkin saya langsung nyalahin kamu tanpa cari tahu dulu kebenarannya. Selain itu, Hafiz justru khawatir sama kamu setelah skandal itu. Dia pengen banget cari tahu bagaimana kabar kamu karena setelah skandal itu mencuat, kamu bener-bener menghilang. Sayangnya, papa kamu nggak suka sama Hafiz, jadi dia mengurungkan niatnya untuk menghubungi kamu, jelas Zaidah. Sebenarnya, Hafiz berniat untuk menghubungi kamu kalau suasananya sudah kembali tenang, tetapi ternyata butuh waktu lama sampai skandal itu benar-benar teredam, imbuhnya. Valerie memainkan jemarinya. Mendengar penjelasan Zaidah malah membuat rasa bersalah Valerie semakin membesar. Bahkan setelah semua skandal itu merugikan Hafiz dan keluarganya, mereka justru mengkhawatirkan Valerie bukannya membencinya. Saya sudah merusak reputasi Hafiz. Dia punya masa depan yang baik, tapi gara-gara saya, Valerie kembali terisak. Zaidah menggeleng. Enggak, Val. Kamu nggak merusak siapa-siapa. Nggak merusak Hafiz juga. Saya tahu kalau itu nggak sengaja dan ada orang jahat yang menjebak kamu. Nggak apa-apa, Val. Setiap orang memang melakukan kesalahan, yang penting kita sadar di mana salahnya dan berniat untuk memperbaiki. Allah akan memaafkan kesalahan kamu asalkan kamu tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, tolong jangan berpikir bahwa segalanya sudah berakhir begitu saja. Sekarang, kamu harus bangkit, Val. Masa depan kamu masih panjang. Kamu harus sembuh dan semangat hidup. Saya nggak tahu harus bagaimana, Bu Zaidah, ucap Valerie lirih. Zaidah menggenggam telapak tangan Valerie dan mengulas senyum lembut untuknya. Barangkali, memang ini saatnya Zaidah membalas budi atas kebaikan Valerie di masa lalu yang sudah menyelamatkan rumah tangganya dan Firsa. Allah memberinya jalan untuk membalas budi baik Valerie, jadi Zaidah tak mau menyia-nyiakannya. Saya akan bantu kamu, Valerie. Ingat,
dulu kamu sudah bantuin saya dan Mas Firsa. Mungkin saya nggak akan mampu membantu sebesar kamu yang dulu membantu saya, tapi selama saya mampu, pasti akan saya usahakan untuk membantu kamu. Ya. Bukannya ia meragukan ucapan Zaida. La tahu betul kalau Zaida begitu tulus ketika membantu orang lain. Valeri hanya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ia merasa tidak layak untuk melanjutkan hidup setelah semua ini. Lagi pula, apa yang mau ia lakukan? Kembali ke pekerjaannya di dunia hiburan terasa sangat menakutkan karena skandal yang pernah terjadi akan terus mengiringinya seumur hidup.